Sebelum saya menjelaskan materi pengaruh psikologi antara unsur dakwah. Jadi, psikologi adalah salah satu faktor yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya, karena psikologi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Jadi, bagaimana kita berpikir dan juga bertindak akan membangun kepribadian dalam diri manusia itu. Unsur dakwah terdiri dari 6 macam. Yang pertama, da'i. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik secara lisan maupun tulisan, ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok, atau berbentuk organisasi. Yang kedua, mad'u. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhannya. Yang ketiga, wasilah. Wasilah adalah alat atau media yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'unya. Wasilah bisa berupa media tradisional atau media modern. Yang keempat, tarikah atau uslub adalah jalan yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dalam dakwah, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang kelima, maddah adalah materi atau pesan yang akan disampaikan dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Materi dakwah bisa berupa akidah, syariah, dan akhlak. Yang terakhir ada astar. Astar sering disebut dengan feedback atau umpan balik dari proses dakwah. Ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah berdakwah maka selesailah dakwah, padahal astar sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Bagaimana interaksi antara unsur dakwah? Jadi, supaya proses dakwah berjalan dengan sempurna, maka seorang dai harus menggunakan metode media yang sangat tepat. Seorang dai harus mempunyai materi yang sesuai dengan situasi dan kondisi mad'unya, yang mana penyampaian materi dai hendaklah menggunakan metode pokok bagi seorang dai. Setelah proses penentuan materi serta metode-metode terlaksana, maka seorang dai bisa melaksanakannya dengan dakwah melalui media baik itu media lisan maupun tulisan dan sebaliknya. Apabila seorang dai telah melakukan tahapan di atas, maka yang terakhir adalah proses evaluasi terhadap dakwah yang disampaikan. Bagaimana respon atau feedback dari mad'u tersebut.